Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman, khususnya ya pada grup Facebook Sehat Mah dan Asam Lambung, serta grup WhatsApp Sehat Mah dan Aslam. Pada kesempatan kali ini ya, saya hanya ingin berbincang-bincang gitu ya. Jadi ada satu pertanyaan ya yang ada di dalam Facebook ya, yang belum sempat Abah jawab gitu ya pertanyaannya ya, yaitu kenapa Abah ini malah posting di YouTube gitu ya, atau upload video di YouTube bukannya posting di Facebook gitu ya. Jadi kali ini ya perlu Abah jelaskan ya supaya paham gitu ya, kenapa Abah tidak lagi posting di Facebook gitu, hanya sesekali aja ya. Jadi begini, bagi Abah ya, Facebook itu jangkauannya itu kecil gitu ya, kecil. Artinya gini ya, dari apa yang Abah posting gitu ya, misalnya Abah posting sesuatu gitu ya, tentang asam lambung ya, itu jangkauan postingannya itu di bawah 5% daripada seluruh anggota gitu ya. Artinya ya, begitu Abah masukkan, dia langsung hilang gitu. Hilang karena apa? Karena postingan tuh banyak yang masuk ya. Yang masuk tuh sehari itu bisa ratusan postingan ya. Jadi postingan Abah itu dia ambles gitu ya, ambles ke bawah ya. Jadi istilahnya kemungkinan besar itu tidak terbaca ya, tidak akan terbaca oleh teman-teman gitu ya. Jadi Abah buat sistem ya melalui YouTube gitu ya. YouTube ini pertama ya jangkauannya lebih luas ya, karena dia bersifat publik ya. Kalau Facebook kan dia bersifat anggota ya, anggota grup. Jadi kalau bukan anggota dia tidak bisa melihat gitu ya. Tapi kalau di Facebook dia di YouTube dia bukan anggota gitu ya, dia publik umum ya. Jadi pertama jangkauannya lebih luas, kemudian ya itu bisa saya taruh ya di pengumuman ya, pengumuman di Facebook gitu ya. Jadi sebagai apa namanya rujukan ya, rujukan link gitu ya. Jadi Abah buka rujukannya berupa channel ya. Channel itu artinya semua video-video Abah yang di YouTube itu bisa dibuka ya, bisa dilihat gitu ya, karena di situ tersusun video-videonya gitu ya. Jadi sekarang ini ya, pada kali ini adalah video Abah yang ke-80 ya, yang ke-80. Dan itu menyangkut semua hal ya, tentang apapun ya, lika-liku sakit asam lambung ya. Jadi rasanya sudah cukup ya Abah memberikan suatu wawasan ya atau pandangan. Hanya saja sebagai seorang manusia ya, mungkin Abah banyak kekurangan gitu ya. Masalahnya kan Abah apa namanya ingatan juga kan nggak bisa menghafal apa isi yang harus Abah sampaikan gitu. Jadi Abah istilahnya harus terpaksa buat teks ya, konsep teks yang Abah baca di dalam
memberikan uraian dalam video itu gitu ya. Kemudian juga ya, Abah ini bukan seorang YouTuber ya, bukan ya. Artinya ya, Abah ini gaptek, gagap teknik ya. Jadi Abah tidak mengerti bagaimana soal YouTube itu ya. Jadi kalau dari awal ya, itu video Abah itu gak sempurna ya, itu harap maklum gitu ya. Pertama, memang Abah ini bicara bukan di dalam studio ya, bukan dalam studio, tapi bicara di ruangan yang istilahnya ruang tamu ya, yang dekat dengan jalanan ya, dekat dengan tetangga. Jadi mungkin suara orang jualan sayur yang lewat misalnya, atau suara jual bubur, jual apa gitu ya, yang lewat tuh terdengar gitu ya. Atau ada suara mobil tetangga ya, atau kebetulan juga di tempat Abah ini bengkel gitu ya, bengkel mobil off-road ya, bengkel mobil off-road. Jadi mungkin jadi kalau video Abah yang di awal-awal ya, itu pasti kurang memuaskan ya, karena suaranya berisik ya, sehingga kemungkinan mereka yang akan menonton video itu malah jadi nggak jelas gitu ya apa yang Abah katakan gitu ya. Jadi Abah mohon maaf atas kekurangannya, tapi pada akhir-akhir ini ya, sebulan terakhir lah ya, itu sudah Abah perbaiki ya. Jadi Abah sudah beli alat perekam ya, webcam yang baru, serta mikrofon yang baru ya, sehingga baik suara maupun gambar ya sudah lebih lumayan ya dibandingkan dengan yang pertama gitu ya. Walaupun ini belum full HD ya, belum full HD, kualitasnya sudah lumayan gitu ya dibandingkan dengan video-video Abah yang awal gitu ya. Jadi itu yang perlu Abah sampaikan. Pertama ya, Abah mohon maaf ya kalau dalam video-video yang lalu maupun video sekarang ini ya, Abah banyak kekurangan ya, agar maklum. Dan Abah ini hanya berkeinginan ya untuk mentransfer pengetahuan gitu ya, atau ilmu atau wawasan ya, yang sumbernya adalah pengalaman diri Abah sendiri. Kemudian Abah baca dari sumber-sumber media lain ya, atau dari buku-buku ya, dari Google ya, dari Mbah Google gitu ya. Nah, jadi campuran pengetahuan itu yang Abah uraikan di dalam video-video Abah itu gitu ya. Kemudian Abah ini ya tidak bermaksud untuk jualan obat gitu ya, tidak ya. Karena apa? Karena soal obat itu Abah serahkan sepenuhnya kepada diri masing-masing gitu ya, diri masing-masing. Seperti Abah uraikan dalam video yang lalu ya, bahwa obat itu adalah pemicu ya, pemicu, sedangkan yang menyembuhkan adalah diri kita sendiri ya, atau daya imun atau mekanisme pertahanan tubuh, itu yang menyembuhkan ya. Jadi obat ya juga terserah gitu ya, mau obat apapun tidak masalah gitu ya, yang penting obat itu menyembuhkan ya. Dan kalau tidak menyembuhkan jangan diteruskan gitu ya, karena dia kalau diteruskan efeknya malah jadi terbalik gitu ya, bukannya dia mengobati tapi malah sakit asam lambungnya jadi tambah parah gitu ya. Karena apa? Karena mungkin dia melukai lambungnya sendiri gitu ya. Jadi obat ini macam-macam gitu ya. Obat lambung tuh banyak sekali ya, ratusan macam ya, baik pun obat dokter maupun obat herbal gitu ya. Jadi pilah-pilahlah obat mana yang
paling baik untuk diri kita gitu ya. Itu yang perlu saya sampaikan juga ya, bahwa asam lambung ini bisa sembuh ya, tidak ada masalah gitu ya, bisa sembuh total. Kemudian asam lambung ini ya, faktornya adalah pola 3P gitu ya, artinya asal kita bisa memelihara pola pikir, pola makan, dan pola hidup, maka insya Allah bagi yang sudah sembuh ya, insya Allah dia tidak akan kembali ya, nggak akan kumat lagi. Tapi bagi yang belum sembuh, insya Allah lambat laun akan bisa sembuh gitu ya, bisa hilang sakit asam lambungnya gitu ya. Jadi kuncinya ya, tetap tenang, santai, bersabar, dan bertahan. Kemudian jangan pernah merasa takut, panik, atau cemas ya. Seperti misalnya soal pantang ya, pantang itu sebenarnya asal kita tidak takut tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Karena logikanya ya, kenapa dulu kita nggak apa-apa gitu ya. Dulu waktu kita belum sakit kan nggak apa-apa, kita makan sambal, ngopi, segala macam, nggak ada apa-apa kan. Nah, kenapa sekarang harus takut gitu ya? Nah, itu logikanya gitu ya. Jadi tetap aja nggak usah pantang ya, nggak perlu pantang. Dengan catatan jangan takut, karena yang menimbulkan sensasi itu justru takutnya itu gitu ya, bukan karena lambungnya gitu ya. Gitu ya. Jadi itu yang perlu Abah jelaskan lagi gitu ya, bahwa yang namanya sembuh itu adalah seluruh sensasi tidak ada lagi dan bebas makan minum, lambung kembali normal ya. Saya rasa itu saja ya, singkat cerita pada kali ini ya, sebagai bincang-bincang Abah kepada teman-teman semua gitu. Semoga ini bisa mendapatkan suatu manfaat ya, atau wawasan ya bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.